Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dana Yulianti dari kelompok 5 dan teman saya Siti Hanifah dan Khairo Ayun. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan psikologi individual Alfred Adler. Biografi singkat Alfred Adler dilahirkan di Wina pada tanggal 9 Februari 1870. Dia menyelesaikan studinya dalam lapangan kedokteran pada Universitas Wina pada tahun 1895. Mula-mula mengambil spesialisasi dalam oftalmologi dan kemudian dalam lapangan psikiatri. Sejak tahun 1935, Adler menetap di Amerika Serikat. Di sana, dia melanjutkan prakteknya sebagai ahli penyakit syaraf dan juga menjadi guru besar dalam psikologi medis di Long Island College of Medicine. Dia meninggal di Skotlandia pada tahun 1937 ketika sedang dalam perjalanan keliling untuk memberikan ceramah-ceramah. Konsep utama, manusia lahir dengan tubuh yang lemah dan inferior. Suatu kondisi yang mengarah pada perasaan inferior sehingga mengakibatkan ketergantungan kepada orang lain. Manusia memulai hidupnya dengan daya juang, bawaan dan keterbatasan fisik yang keduanya menghasilkan perasaan tak berdaya atau inferior. Mendorong manusia untuk menetapkan tujuan untuk mengatasi ketidakberdayaannya. Alfred Adler melalui konsep kepedulian sosial atau social interest, motivasi dalam bertindak, dan mempengaruhi dinamika sosial, dukungan sosial, dan keberhasilan. Adler menekankan adanya keunikan pribadi melalui motif, nilai, kepribadian, sifat, dan minat. Bagi Adler, manusia itu lahir dalam keadaan tubuh yang lemah dan tak berdaya. Kondisi ketakberdayaan itu menimbulkan perasaan inferioritas dan ketergantungan terhadap orang lain. Oleh karena itu, individu merupakan makhluk yang saling tergantung secara sosial. Prinsip teori Adlerian. Yang pertama, kekuatan dinamis di balik perilaku manusia adalah berjuang untuk meraih keberhasilan atau superioritas. Kedua, persepsi subjektif manusia membentuk perilaku dan kepribadiannya. Ketiga, kepribadian itu menyatu dan konsistensi diri. Keempat, nilai dari semua aktivitas manusia harus dilihat dari sudut pandang minat sosial. 5. Struktur kepribadian yang konsisten atau konsistensi diri berkembang menjadi gaya hidup seseorang. Dan yang terakhir, gaya hidup dibentuk oleh daya kreatif manusia. 1. Berjuang untuk meraih keberhasilan atau superioritas. Setiap orang memulai hidup dengan kelemahan fisik yang memunculkan perasaan inferior, sama seperti masa kecil Adler. Perasaan inferior memotivasi seseorang untuk berjuang meraih superioritas atau keberhasilan. Individu yang tidak sehat secara psikologis berjuang untuk superioritas pribadi. Individu yang sehat secara psikologis berjuang untuk keberhasilan semua manusia, karena memiliki minat sosial. Setiap individu dikendalikan oleh tujuan akhir. Tujuan akhir tidak ditentukan oleh genetis atau lingkungan, namun merupakan produk dari daya kreatif. Daya kreatif adalah kemampuan manusia untuk secara bebas membentuk perilakunya dan menciptakan kepribadian mereka sendiri. Ketika anak-anak mencapai usia 4-5 tahun, daya kreatif mereka telah berbentuk sampai pada titik di mana mereka bisa menetapkan tujuan akhir mereka. Bahkan, bayi memiliki kekuatan bawaan atau innate untuk menuju pertumbuhan, penyelesaian, atau keberhasilan. Bayi kecil tidak lengkap dan lemah merasa inferior tak berdaya. Menetapkan tujuan fiksional untuk menjadi besar, lengkap, dan kuat. 2. Persepsi subjektif. Persepsi subjektif membentuk kepribadian dan perilaku. Sikap juang seseorang untuk mencapai superioritas ditentukan oleh persepsi subjektif mereka akan kenyataan, yaitu oleh fiksi atau harapan masa depan. Fiksionalisme atau fiksi gagasan yang tidak memiliki bentuk nyata. Individu yang paling penting adalah tujuan meraih superioritas atau keberhasilan. Tujuan akhir yang fiksional dan subjektif ini menuntun
gaya hidup kita dan menyatikan kepribadian kita. Contoh fiksi tentang kepercayaan kepada Tuhan yang memberi imbahan kepada orang yang berbuat baik dan menghukum yang berbuat jahat. Kepercayaan seperti itu menuntun kehidupan sehari-hari jutaan manusia dan membantu pembentukan tindakan-tindakan mereka. 3. Kesatuan dan self-konsistensi dari kepribadian. Sistem setiap individu itu unik dan tak terpisahkan. Psikologi individual menekankan pada kesatuan fundamental dari kepribadian dan gagasan, bahwa perilaku yang tidak konsisten itu tidak ada. Pikiran, perasaan, dan tindakan semuanya mengarah pada satu sasaran dan berfungsi untuk mencapai satu tujuan. Ada dua cara di mana keseluruhan diri manusia berfungsi sebagai satu kesatuan, yaitu melalui bahasa organ dan kesadaran dan ketidaksadaran. 4. Minat sosial. Nilai dari semua aktivitas manusia harus dilihat dari sudut pandang minat sosial. Minat sosial didefinisikan Adler pada tahun 1964 sebagai sikap keterikatan dengan umat manusia secara umum maupun sebagai empati untuk setiap anggota masyarakat. Minat sosial termanifestasi dalam bentuk kerjasama dengan orang lain untuk kemajuan sosial daripada keuntungan pribadi. Minat sosial harus dikembangkan terutama pada masa 5 tahun pertama hidup seseorang. Sumber dari minat sosial ada dua. Yang pertama hubungan ibu dan anak, dan yang kedua hubungan ayah dan anak. 5. Gaya hidup. Gaya hidup adalah istilah yang digunakan Adler untuk menunjukkan selera hidup seseorang yang mencakup tujuan seseorang, konsep diri, perasaan terhadap orang lain, dan sikap terhadap dunia. Hasil interaksi antara keturunan atau bawaan lahir, lingkungan, dan daya kreatif. Individu tidak sehat secara psikologis atau kaku dan tidak dapat memilih cara baru dalam bereaksi terhadap lingkungannya. Individu sehat secara psikologis, fleksibel, dan senantiasa mencari cara baru dalam bereaksi terhadap lingkungannya. 6. Daya kreatif. Gaya hidup dibentuk oleh daya kreatif yang ada di dalam diri manusia. Daya kreatif membuat manusia menjadi individu bebas dalam menentukan cara yang mereka pakai untuk mencapai tujuan akhir mereka. Konsep dinamis yang menggambarkan pergerakan, dan pergerakan adalah karakter hidup yang paling penting. Semua kehidupannya psikis, mencakup pergerakan ketujuan dan pergerakan dengan arah, keturunan, dan lingkungan. Manusia adalah makhluk kreatif yang tidak hanya bereaksi terhadap lingkungan, namun juga melakukan tindakan atasnya dan menyebabkan lingkungan bereaksi terhadap mereka. Relevansi pokok pemikiran Adler dalam BK pribadi dan sosial. Adler sangat menekankan bahwa terhadap hubungan yang kuat antara dinamika pribadi, klan dinamika sosial. Pribadi yang sehat dapat membentuk kesadaran diri dalam kehidupan sosial. Keunggulan yang dibenarkan adalah kesuksesan pribadi yang dapat merangkul dan memberikan manfaat bagi lingkungan sosial. Apa yang telah Adler paparkan mengenai keterkaitan antara aspek pribadi dan aspek sosial sangat erat kaitannya dengan bidang layanan dalam bimbingan dan konseling, yakni bimbingan pribadi dan sosial. Bimbingan pribadi dan sosial mengarahkan untuk memantapkan kepribadian dan mengembangkan kepribadiannya, memiliki kematangan emosional, dan yang berpengaruh pada penyesuaian dirinya dalam lingkungan sosial dan berinteraksi secara tepat dengan anggota masyarakat secara luas. Untuk mengembangkan pokok pemikiran Adler mengenai keutuhan kepribadian dan pentingnya social interest, maka setidaknya terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu kompetensi pribadi dan kompetensi sosial. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik sengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.